Train, let's play Gumo! Let's play Gumo! 이 세계 또 다른 내가 있다. 우리 아빠 죽인 범인 역시 다 네 짓이었지? 다시는 이렇게 다치는 일 없을 거야. Train, drama ini sudah tayang di stasiun TV OCN mulai tanggal 11 Juli sampai dengan 16 Agustus 2020 dengan berjumlah 12 episode. Drama ini disutradarai oleh Ryu Seung-jin dan ditulis naskahnya oleh Park Ga-yeon. Pemeran utama pada drama ini yang pertama adalah Yoon Si-yoon. Dia merupakan seorang aktor yang sudah berperan di drama Psychopath Diary, Knock the Flower, Your Honor, dan juga Hit the Top. Selanjutnya adalah Kyung Soo Jin. Dia merupakan seorang aktris yang juga sudah berperan di drama Untouchable, Meloholic, Entourage, dan juga Weightlifting Fairy Kim Bok-ju. 혹시 여기서 어떤 사람이 큰 가방 끌고 가는 거 본 적 없습니까? 넌 분명 그 기차를 봤어. 그놈이 그 기차에 타고 있던 거지. 우리가 있던 곳이 뒤바뀌었어. 이건 분명 꿈도 환각도 아니다. 산 사람이 죽어 있고 죽은 사람이 살아 있다. Oke, sekarang kita ke sinopsisnya. Jadi Yoon Si-yoon di sini berperan sebagai So Do-won. So Do-won adalah seorang detektif yang selalu totalitas dalam bekerja. Sayangnya dia punya masa lalu yang buruk dan terus diingat hingga dewasa. Jadi dulu saat So Do-won masih sekolah, dia melihat ayahnya jadi korban tabrak lari dan meninggal. Pada saat ayahnya meninggal, ditemukan sebuah perhiasan dan perhiasan tersebut adalah salah satu bukti kasus pembunuhan ayahnya Han So-kyung yang diperankan oleh Kyung Soo Jin. So Do-won menyimpulkan bahwa ayahnya lah yang membunuh ayah Han So-kyung. Dan sejak saat itu, So Do-won merawat dan melindungi Han So-kyung karena dia merasa bersalah. Tapi So Do-won gak pernah bilang masalah ini dan Han So-kyung cuman tahu ayahnya dibunuh tapi gak tahu dibunuh sama siapa. Suatu hari ditemukan banyak tengkorak manusia di sekitar stasiun Mukyeong dan diduga tengkorak-tengkorak itu adalah korban pembunuhan berantai. So Do-won dan Han So-kyung yang saat itu telah menjadi jaksa juga ikut menyelidiki kasus ini. Seiring berjalannya waktu, Han So-kyung curiga bahwa orang yang melakukan pembunuhan berantai adalah orang yang sama dengan pembunuh ayahnya karena cara membunuh dan kerusakan tengkoraknya itu mirip banget. Han So-kyung ingin membunuh orang yang dicurigai sebagai tersangka karena yakin orang tersebut adalah pembunuh ayahnya. Tapi hal itu dicegah oleh So Do-won dan saat itulah So Do-won menceritakan bahwa ayahnya lah yang membunuh ayah Han So-kyung. Han So-kyung langsung syok dan gak percaya. Dia terus menyelidiki dan melihat ada sesuatu yang janggal. Saat ayah Han So-kyung dibunuh, satu kotak perhiasan hilang. Salah satu perhiasannya yaitu kalung ditemukan di baju ayahnya So Do-won saat meninggal. Nah, perhiasan yang lainnya ada di mana? Ternyata, satu persatu perhiasan ditemukan di masing-masing korban pembunuhan berantai yang sedang diselidiki saat ini. Jadi logikanya, pembunuh ayah Han So-kyung dan pembunuh berantai ini orang yang sama. Tapi nggak mungkin ayahnya So Do-won, karena ayahnya So Do-won itu udah meninggal belasan tahun yang lalu. Sedangkan korban pembunuhan berantai itu meninggalnya baru sekitar 1 tahun yang lalu. Han So-kyung datang sendirian ke stasiun Mukyeong, lokasi ditemukannya korban pembunuhan berantai. Dia ingin mencari petunjuk lainnya di sekitar TKP. Tak lama kemudian, ada sebuah kereta yang berhenti di sana. Lalu ada koper yang dibuang dari atas kereta, dan Han So-kyung ditembak lalu meninggal di tempat. Siapakah orang tersebut? Apakah dia pembunuh yang sebenarnya? So Do-won merasa kehilangan sosok Han So-kyung dan bertekad menangkap orang di balik semua kasus pembunuhan ini bagaimanapun caranya. Setelah itu, So Do-won pergi ke stasiun Mukyeong dan dia merasa ada yang aneh. Stasiun Mukyeong adalah stasiun yang sudah nggak beroperasi sejak 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang saat dia ada di sana, kok ada kereta yang lewat?
Parahnya lagi, di dalam kereta tersebut ada sosok Han So-kyung, padahal dia udah meninggal. So Do-won naik ke kereta itu dan ternyata kereta tersebut membawa dia ke dunia yang lain atau dunia paralel. Pada akhirnya, So Do-won terjebak dalam kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada 2 dunia, dan dia bertemu dengan Han So-kyung serta So Do-won lainnya di dunia yang berbeda. Bagaimanakah cara dia memecahkan kasus ini? 하나의 설로 엇갈린 두 세계. 처음부터 모든 걸 잘못 생각했어. Caca, sekarang kita ke reviewnya. Jujur Hyung, pertama kali aku nonton drama ini, aku nggak ada kepikiran sama sekali kalau ceritanya bakalan tentang dunia paralel. Aku kira ceritanya ya tentang kriminal, memecahkan kasus pembunuhan kayak gitu. Tapi menurutku seru sih, karena masalahnya jadi kompleks dan cuma So Do-won yang mengetahui tentang dunia paralel. Jadi dia yang mondar-mandir bolak-balik antara dunianya dia yang selama ini dia tinggalin dan nyebrang ke dunia yang lain untuk mencari-cari petunjuk. Tapi itu juga sih yang bikin aku sering gregetan selama nonton, karena gimana ya, orang di sekitarnya So Do-won itu nggak ada yang tahu kalau ada dunia paralel. Dan kalau ada pun mereka nggak terlalu percaya. Jadi aku tuh pengen masuk di antara mereka, aku pengen getok kepalanya, terus aku pengen bilang, udah deh, percaya aja sama So Do-won. Meskipun penonton nggak terlalu banyak diliatin adegan sadis ataupun kekerasan selama pembunuhan, tapi menurut aku tegangnya tetap dapet sih. Penayangan 12 episode ini menurut aku pas banget, nggak bertele-tele, ringkas, cuman memang ada beberapa bagian yang aku kurang jelas. Contohnya di episode pertama, ada tantenya Han So-kyung yang nyembunyiin sesuatu di dalam tembok. Tapi seingatku ya, itu nggak dijelasin sampai episode terakhir apa yang disembunyikan di dalam tembok. Dijelasin nggak sih bagian itu? Seingatku sih aku nggak pernah skip ya kalau nonton. Cuman nggak tahu lagi kalau aku lupa. Hahaha. Buat teman-teman yang udah langganan nonton drama thriller ataupun misteri, menurut aku nggak terlalu sulit menebak siapa pelakunya, karena memang ada beberapa pemain yang gerak-geriknya kelihatan aneh. Kayak, ini orang kenapa sih? Ini orang kenapa sih? Kok gini sih? Ngapain dia gini kalau misalnya gitu? Kayak gitu kan, kayak kelihatan gitu lah. Cuman, aku yang nggak kepikirannya adalah ternyata motif pembunuhannya itu masih berkaitan dengan kesehatan mental. Untuk soal acting, menurut aku Yoon Si Yoon ini jago banget. Bang jago. Drama Train ini adalah pertama kalinya aku nonton dia dan aku langsung suka sama dia karena perannya dia di sini sebagai So Do-won. Cara dia natap lawan mainnya itu kayak dia tuh bener-bener punya masalah seperti So Do-won. Jadi eye contact-nya tuh bagus banget. Kemudian Yoon Si Yoon di sini memerankan 2 karakter sekaligus dan menurut aku berhasil. Aku jadi pengen nontonin project drama dia sebelum-sebelumnya karena selain dia itu aktingnya bagus, dia juga good looking. Untuk sinematografinya nggak ada yang terlalu mencolok, jadi standarnya drama kriminal misteri aja. Dan ciri khasnya drama OCN tetap ada, yaitu gelap banget. Jadi kalau mau nonton, brightness-nya harus dinaikin sampai pol supaya terang. Rating dari drama ini rata-rata sebesar 1%. Rating terendah ada di episode 3 dengan 0,994%. Dan rating tertinggi ada di episode 2 dengan 1,433%. Oke, kurang lebih seperti itu review Drama Train. Drama ini memang underrated dan tidak terlalu tinggi ratingnya. Tapi meskipun begitu, drama ini juga nggak terlalu buruk untuk dijadikan tontonan. Karena aku selama nonton itu enjoy aja. Dan 12 episode ini bener-bener pas kalau menurut aku. Ada sih beberapa penonton yang bilang 12 episode itu kurang. Mungkin karena mereka ngerasa seru banget gitu ya selama nonton. Tapi menurut aku pribadi 12 episode ini udah pas banget. Pas. Karena kalau dipanjangin bakalan agak bosen jadinya, menurut aku. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.